Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi kayu sebagai bahan bangunan pada mata kuliah Bahan dan Material Bangunan dengan dosen pengampu Dr. Kurniati Ornam, STMT. Sebelum itu, biarkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu Tiara Renata dengan NIM S1B1 25022, Muhammad Renansyar dengan NIM S1B1 25044, Muh Alamsyah dengan NIM S1B1 25066, Reski Amelia dengan NIM S1B1 25072, dan yang terakhir Surya Palo Ramadan dengan NIM S1B1 25076. Pokok pembahasan kita pada kali ini ada 5, yaitu definisi kayu, struktur atau bagian-bagian kayu, sifat dan karakteristik kayu, penggolongan kayu, dan kelebihan dan kekurangan kayu. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama. Kayu merupakan bahan bangunan yang paling sering digunakan, tetapi saat ini keberadaannya sudah sangat langka. Beberapa fungsi kayu pada bangunan sudah mulai digantikan dengan bahan lainnya, disebabkan mahalnya kayu dan teknologi yang terus berkembang. Tetapi kayu sebagai bahan bangunan masih tetap dicari sebagai komponen utama furniture dan juga elemen-elemen estetis bangunan. Kayu merupakan sumber hasil bumi yang dapat diperbarui tetapi akan dapat membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menanamnya. Kayu olahan yang diperoleh dengan jalan mengonversi kayu bulat menjadi kayu berbentuk balok. Struktur kayu. Struktur kayu adalah rangka bangunan yang menggunakan kayu sebagai elemen utama untuk menopang dan menyalurkan beban ke pondasi. Bagian utama yang pertama balok, menahan beban dari atas. Yang kedua kolom atau tiang, menopang beban vertikal. Yang ketiga kuda-kuda, rangka atap berbentuk segitiga. Yang keempat lantai dan rangkanya, menopang beban penghuni. Yang kelima pengaku, menjaga kestabilan struktur. Jenis struktur kayu. Yang pertama rangka, kolom dan balok. Yang kedua panel, papan besar atau lapisan kayu. Yang ketiga kuda-kuda, rangka atap. Yang keempat laminated, kayu berlapis yang diperkuat. Kelebihannya yaitu ringan, kuat, estetis, dan ramah lingkungan. Kekurangannya yaitu rentang rayap, lembab, dan mudah terbakar. Contohnya yaitu rumah adat, gazebo, jembatan kayu, dan bangunan bergaya alami. Sifat pada karakteristik kayu. 1. Sifat fisik kayu. Kayu memiliki sifat fisik yang menjadikan berbeda satu sama lain. Sifat fisik dari kayu yaitu merupakan ciri-ciri atau karakter kayu secara fisik. Ini dilihat dari suatu jenis kayu yang tidak dimiliki oleh jenis kayu lain, meskipun dari spesies pohon yang sama. Untuk sifat fisik kayu ditentukan dari lokasi tempat tumbuhnya pohon seperti kondisi cuaca dan nutrisi tanah di lokasi yang menjadi tempat pohon tersebut tumbuh. Karakter fisik kayu ditentukan dari beberapa faktor, yaitu bobot, tekstur, corak, serat, warna, dan lain-lain. Fungsi dari sifat fisik pada kayu berguna untuk menentukan fisik kayu yang sesuai untuk digunakan sebagai bahan pada kepentingan tertentu. Misalnya, dalam pembuatan plafon rumah, sifat fisik yang digunakan biasanya yaitu kayu yang memiliki corak serat yang indah
dan memiliki tekstur yang halus serta memiliki bobot yang ringan. 2. Sifat mekanik kayu. Mekanik kayu adalah kemampuan kayu dalam menahan beban yang sebagai tolak ukur dari kekuatan suatu jenis kayu. Kekuatan dari suatu jenis kayu yang sangat penting diketahui dalam menentukan pemilihan kayu yang sesuai untuk beberapa kebutuhan seperti konstruksi, seni kerajinan, dan perabotan. Penentuan sifat-sifat mekanik kayu meliputi dari pengujian kayu terhadap kekuatan kompresi, kekuatan geser, kekuatan tarik, kekuatan kayu, kekerasan kayu, dan keuletan kayu. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi sifat mekanik kayu, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari massa jenis, mata kayu, serat miring pada kayu, dan lain-lain. Sedangkan untuk faktor eksternal meliputi dari kondisi di luar fisik kayu seperti kelembaban udara, serangan rayap, dan jamur. Penggolongan kayu. Penggolongan kayu adalah cara untuk mengelompokkan jenis-jenis kayu berdasarkan sifat, asal, atau penggunaannya. Beberapa dasar penggolongan kayu. Pertama, berdasarkan asalnya. Kayu lokal atau kayu Indonesia asli. Contoh, jati, meranti, mahoni, ulin, sonokeling. Kayu impor. Contoh, oak, maple, pine, cedar. 2. Berdasarkan kekerasan atau kepadatan kayu. Kayu keras atau hardwood asal dari pohon berdaun lebar atau dikotil. Ciri: serat rapat, berat, kuat, tahan lama. Contoh, jati, merbau, ulin, mahoni. Kayu lunak atau softwood asal dari pohon berdaun jarum atau conifer. Ciri: ringan, serat kasar, mudah dikerjakan. Contoh, pinus, damar, cemara. 3. Berdasarkan kegunaannya. Kayu konstruksi untuk bangunan. Contoh, jati, merbau, bengkirai. Kayu mebel untuk perabot. Contoh, mahoni, sonokeling, pinus. Kayu dekoratif untuk ukiran dan hiasan. Contoh, jati, nangka, waru. Kayu industri untuk bahan olahan seperti plywood atau MDF. Contoh, sengon, albasia. 4. Berdasarkan ketahanannya terhadap cuaca dan serangan. Kayu dibagi menjadi 5 kelas. Kelas 1. Ketahanan sangat tahan lama. Contoh, kayu, ulin, jati, merbau. Kelas 2. Ketahanan tahan lama. Contoh, kayu, mahoni, sonokeling. Kelas 3. Ketahanan cukup tahan. Contoh, kayu, nangka, waru. Kelas 4. Ketahanan kurang tahan. Contoh, kayu, sengon, jabon. Kelas 5. Ketahanan tidak tahan lama. Contoh, kayu, randu, balsa. Yang kelima, berdasarkan struktur, serat, dan warna. Serat halus. Contoh, kayu, jati, mahoni. Serat kasar. Contoh, kayu, pinus, sengon. Warna mudah. Contoh, kayu, pinus, albasia. Warna tua. Contoh, kayu, jati, sonokeling. Oke, mungkin itu saja. Penggolongan produk kayu olahan.
Jenis produk kayu olahan sangat beragam, tetapi dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Kayu lapis laminated wood products. Kayu lapis merupakan jenis kayu olahan yang dibuat dengan menumpuk beberapa lapisan tipis kayu atau veneer yang direkatkan menggunakan lem di bawah tekanan tinggi. Setiap lapisan disusun dengan arah serat yang saling bersilangan untuk menambah kekuatan dan kestabilan dimensi kayu. Contoh produk dari kelompok ini adalah plywood atau kayu lapis, LVL atau laminated veneer lumber, dan blockboard. Jenis ini banyak digunakan dalam pembuatan furniture, kusen, serta elemen struktural bangunan karena tahan terhadap perubahan bentuk dan memiliki daya tahan yang baik. Kedua, kayu serpihan dan serat atau particle and fiber boards. Jenis kayu olahan ini dibuat dari potongan kecil, serpihan atau serat kayu yang dicampur dengan perekat sintetis, kemudian dipadatkan menggunakan tekanan dan suhu tinggi. Karena bahan dasarnya berasal dari limbah kayu, produk ini lebih ramah lingkungan dan ekonomis. Contohnya adalah particle board, MDF atau medium density fiberboard, dan HDF atau high density fiberboard. Produk ini banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan interior, panel dinding, meja, dan furnitur ringan, meskipun ketahanannya terhadap air dan beban berat cenderung lebih rendah dibanding kayu solid. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kayu rekayasa struktural atau engineered structural wood. Kayu rekayasa struktural dirancang khusus untuk tujuan konstruksi dan kekuatan struktural. Jenis ini dibuat dengan menggabungkan beberapa potongan kayu solid yang direkatkan sejajar arah serat untuk menghasilkan material yang lebih kuat, stabil, dan tahan lama. Contoh produk dalam kategori ini adalah glulam atau glued laminated timber dan CLT atau cross laminated timber. Keduanya banyak digunakan dalam pembangunan balok, kolom, jembatan, dan atap lengkung karena kemampuannya menahan beban besar serta memberikan tampilan estetis alami dari kayu. Baik, mungkin itulah tadi materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.